Baik, kembali lagi di video terkait dengan manajemen risiko. Ya, seperti biasa, sebelum memulai kita baca disclaimer dulu. Tabel-tabel dan kolom isian Pak yang ada pada file ini berasal dari surat edaran Menteri PUPR nomor 12 SE garing M garing 2024 beserta lampirannya. Adapun pengembangan serta modifikasi dari pengisian tabel dan kolom bertujuan untuk mempelajari dan memudahkan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Apabila file ini bertentangan dengan pemahaman Anda terkait penyusunan dokumen komitmen risiko dan laporan penerapannya, silakan menggunakan tabel-tabel dari Surat Edaran Menteri PUPR nomor 12 garing SE garing M garing 2024 beserta lampirannya atau pedoman penerapan manajemen risiko yang termutakhir di Kementerian PU secara utuh tanpa dimodifikasi. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan inventarisasi segala bentuk pengendalian yang sudah pernah dilaksanakan dan selanjutnya melakukan penilaian terhadap pengendalian yang sudah dilaksanakan. Jadi ada yang bilang efektivitas pengendalian ya. Terus kita masuk ke sheet yang bagian inventaris. Nah, ini inventarisir regulasi atau SPK terkait. Ya, tapi sebelum kita masuk ke inventaris, ini ada pertanyaan begini. Apa sih tujuannya ya? Jadi, apa tujuan melakukan inventarisir regulasi atau NSPK agring NSPM terkait? Nah, untuk mengetahui seluruh proses bisnis yang dilaksanakan memiliki dasar hukum atau legal terms dan petunjuk teknisnya. Nantinya seluruh regulasi yang telah diinventarisir akan dibuat daftarnya untuk memudahkan disortir untuk dicantumkan dalam pengendalian yang sudah ada. Dari mana saja sumber regulasi atau NSPK, NSPM terkait yang perlu diinventarisir. Jadi utamakan dulu dari internal UPR ya, internal UPR atau internal dari unit organisasinya. Namun jika di internal instansi tidak memiliki, bisa merujuk ke pihak eksternal. Nah, sebenarnya inventarisir ini juga terkait dengan pada saat kita melakukan identifikasi risiko ya. Di sini kan ada di kolom ini metode Fishbone itu legal terms. Cuman karena ini terkait dengan eh, inventarisir untuk mengetahui pengendalian sudah ada, jadi sebenarnya bisa di skip langsung ke sini ya. Oke, jadi ini formatnya contoh aja, ini pernyataan risikonya terkait ada nomor regulasi, nama regulasi, keterangan. Ini tautan kalau misalnya mau disimpan di mana gitu, misalnya di spu.go.id. Nah, itu terus nanti ada pertanyaan di sini, apakah terkait dengan TKU dan pernyataan risiko atau apakah sudah menjadi acuan dalam kontrak. Jadi bisa jadi eh, regulasi-regulasi yang ada atau NSPK yang sudah ada ini sebenarnya sudah tercantum di dalam apa namanya dokumen kontrak atau rencana mutu kontrak. Nah, misalnya kita ambil contoh sini pernyataan risiko terkait dengan ininya pelaksanaan survei ya. Jadi nomor regulasi ini kita catat aja dulu apa aja yang ada di sini. Saya pedoman nomor 10 strip A garing PW garing 2024. Nah, ini ada sampai 4 buku ya. Jadi di sini khusus untuk pengukuran topografi. Jadi nama regulasinya di sini ada buku 1, buku 2, buku 3 dan buku 4. Kalau mau dipisah-pisah satu-satu juga nggak apa-apa. Terus ada pedoman, ini survei rinci kondisi jalan beraspal di perkotaan. Terus ada Permen PU, pedoman pelaksanaan survei data titik referensi jalan. Ada manual konstruksi dan bangunan nomor 001 tahun 2011. Ini terkait dengan survei kondisi jalan untuk pemilihan rutin. Terus ada pedoman lagi pemetaan. Terus ada SE Dirjen terkait dengan pelaksanaan survei kondisi jalan jembatan tahun 2021. Dan terakhir mungkin ada manual petunjuk teknis pengujian tanah. Ini kalau mau ditambah lagi bisa, tapi untuk ini sebagai contoh aja ya kira-kira segini. Nah, dari yang sudah dirincikan ini mungkin kita masuk ke pertanyaannya. Misalnya, apakah terkait dengan TKU? Iya, misalnya. Ini kita default aja iya semua, kalau enggak nanti pilih tidak.
Nah, misalnya kalau misal terkait dengan survei ini bukan untuk terkait dengan survei rating risiko kondisi jalan beraspal untuk perjalanan baru, berarti kan nggak perlu ya. Ini bisa dipilih tidak. Berarti ini nggak perlu nanti dimasukkan ke dalam pengendalian karena tidak sesuai, tidak terkait seperti itu. Terus misalnya lagi eh ini tahun 2021. Wah, sekarang udah tahun 2026 gitu. Kalau misalnya memang enggak, ya tinggal dipilih tidak gitu. Nah, ini kalau misalnya apakah sudah menjadi acuan? Karena ini tadi tidak ya, kita bilang aja tidak. Ini ada yang iya, ada yang tidak, ada yang nanti di dalam pengisian di tabel pengendalian sudah ada, itu dapat dicantumkan terkait dengan yang ini regulasi NSPK-nya atau langsung dengan misalnya dokumen kontrak terkait dengan proyek yang dikerjakan gitu. Nah, sama dengan halnya misalnya kontrak kritis. Ini kita ngambil Perpres nomor 16 terkait pengadaan barang jasa. Terus ada Perpres nomor 46 ya, yang terbaru. Ini perubahan kedua atas yang Permen 16. Terus dari ini ada peraturan LPJK. Ini ada terkait dengan peraturan turunan dari Perpres 16 ya. Terus ada SOP kontak kritis terkait dengan metode SCM. Terus ada penghentian kontrak, terus ada pemutusan kontrak. Nah, ini ada juga terkait dengan spek seperti itu. Jadi ini bisa dirangkum semua, nanti bisa dipilih yang mana terkait atau tidak seperti itu. Nah, terus mutu pekerjaan tidak capai. Ini contoh yang ketiga nih, contohnya cuma tiga ya. Terkait dengan pengawasan, terkait dengan desain, dan terkait dengan spek. Jadi ada NSPK-nya tiga. Tapi kalau misalnya mau ditambah lagi, ya silahkan. Seperti itu. Jadi kita lihat nanti di keterangannya ini apakah nanti sesuai dengan pernyataan dengan TKU atau sudah juga menjadi acuan. Nah, kalau belum nanti menjadi pertimbangan tersendiri. Oke. Nah, dari sini ini kita pindah ke namanya efektivitas pengendalian. Sebenarnya sebelum ke sini kita lihat dulu yang eh, ini ya. Nah, ini ada di surat edaran menteri ya, di lampirannya. Ini bagian nomor 8. Di sini sebenarnya ada hasil penilaian pengendalian. Ini kan ada di bintang ya. Tapi kalau dilihat kita di sini keterangannya 8 cuma diisi memadai atau belum memadai. Nah, bagaimana cara mengukur memadai dengan memadai? Ini kalau misalnya dari arahan ya, saat sosialisasi, pengendalian dapat dikatakan efektif atau memadai jika pengendalian tersebut sudah seluruhnya dilaksanakan secara rutin dan tidak ada prosedur yang ketinggalan. Itu memadai. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan, maka perlu ada di justifikasi menjadi belum memadai. Tapi kan seiring waktu kami juga ingin mengeksplor lagi sebenarnya bagaimana sih cara menilai efektif atau tidaknya ini. Nah, kebetulan kita sudah ada beberapa metode yang di ini bukan metode sih sebenarnya ini semacam ada pertanyaan aja untuk memperjelas apa yang ada di sini. Nah, sebenarnya itu kalau kita lihat di sini ada bobot penilaian jika berjumlah 8 sampai 12 tidak efektif, 4 sampai 7 kurang efektif dan 3 efektif. Ini gitu, 3 ke bawah ya. Sebenarnya 3 sih, ada gabungan dari 3 pertanyaan. Oke, maaf. Nah, jadi waktu kita menilai tadi yang kita mengumpulkan tadi di sini ada regulasi segala macam di sini. Ini bisa kita pindahkan mana yang terkait ya. Misalnya kita ambil contoh di sini. Ini ada dua versi ya. Yang versi pertama itu versi NSPK NSPM. Di mana versi NSPK NSPM nih kita hanya menulis NSPK atau NSPM yang ada. Misalnya ada KAK-nya, dokumen kontraknya ada, rencana mutu kontraknya ada. Nah, mungkin di antara tiga ini belum termasuk
pedoman ini, makanya dikeluarkan sama ini. Jadi nomor 4 dan 5 tidak termasuk dari 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya sudah masuk dalam 2, 3 ini tidak perlu disebutkan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Terus kalau versi kegiatan ini seperti kata kerja ya, ada di atas depannya, melakukan pengecekan dan inventarisasi query misalnya, atau melakukan pengecekan ulang. Nah, ini versi kegiatan. Jadi do something ya, melakukan sesuatu terkait dengan pernyataan risikonya. Melakukan test case, ini sesuai dengan prosedur di SOP kontrak kritis. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dua-dua ini mau digabung juga nggak apa-apa sih. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Jadi ada peraturannya, NSPK-nya, peraturan menteri, ada SE Dirjen, dokumen kontrak. Terus nomor 5, 6, 7 ini adalah kegiatannya, melakukan pengecekan data pada backup, ada pengecekan data pada laporan harian, mingguan, bulanan, dan melakukan monitoring bersama. Nah, ini gabungan antara dua ini. Jadi ini ada model ini versi NSPK yang semuanya NSPK saja, ada yang versi kegiatan saja, atau gabungan dua-duanya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang keliru atau yang salah. Bisa digunakan dua-duanya. Tapi ada sumber yang mengatakan bahwa kalau yang dimasukkan ke dalam tabel ini, di tabel yang di profil risiko, yang uraian ini adalah yang NSPK-nya saja. Nah, apa saja yang ditanyakan? Nah, untuk menilai, yang pertama itu pertanyaannya yang A, apakah pengendalian berkaitan dengan akar penyebab dan dampak risiko? Gitu. Jadi pengendaliannya ini apakah terkait dengan penyebab ya, penyebab dan dampaknya gitu. Terus yang kedua, apakah pengendalian tersebut didokumentasikan dan dikomunikasikan secara resmi? Nah, seperti misalnya kalau ini kan NSPK-nya saja. Kalau ada melakukan kegiatannya ini mungkin ada yang didokumentasikan, melakukan pengecekan query, ada bukti, ada dokumentasinya dan segala macam. Ada test case, kan ada berita acaranya dan segala macam, itu ada dikomunikasikan secara resmi, itu seperti itu. Dan yang ketiga yaitu apakah pengendalian tersebut berjalan dan diterapkan secara konsisten. Jadi konsisten diterapkan ya. Eh, jadi yang ini memang yang sudah ditulis ini memang yang dilaksanakan. Mungkin ada yang tidak dilaksanakan. Nah, nanti bisa dipilih. Jadi tiga-tiga pernyataan ini pilihannya itu ada ya, sebagian, atau tidak gitu. Mungkin ada yang dilaksanakan sebagian, ada yang malah tidak dilaksanakan sama sekali. Nanti dilakukan pembobotan gitu. Jadi kalau misalnya ini di pembobotan nilai skornya, kalau ya itu 1, kalau sebagian itu 3, kalau tidak itu 6 gitu. Nah, nanti kalau dijumlahkan kan di sini skornya berapa? Ada 10. Kita lihat lagi tadi di sini. Nah, memang kalau di sini ada tidak efektif, kurang efektif, dan efektif. Tapi kalau di dalam ini kan hanya belum memadai dan memadai. Ini nanti adjustment pribadi saja. Kalau memang mau dipakai, ini dibagi dua. Rumusnya memang jadi otomatis seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ganti ini iya semua, maka akan menjadi memadai. Tapi kalau misalnya kita mengganti sebagian, ini sebagian, maka ini akan menjadi belum memadai. Nah, kurang efektifnya kan nanti ketahuan. Di mana kurang efektifnya? Ternyata belum didokumentasikan atau belum berjalan secara konsisten. Ini akan membantu kita dalam melakukan perencanaan rencana penyusunan rencana tindak pengendalian seperti itu. Nah, ini sama ya. Yang lain ini sudah disiapkan kolom-kolomnya, nanti kalau mau ada yang lagi tambahan-tambahan seperti itu. Memang ini sudah di set, ada rumusnya di atas. Nah, setelah ini baru di-input ke sini. Nah, ini input bagian 2, yang bagian pertama kan cuma sampai sini ya, sampai kolom G, sampai kolom 7 saja. Nah, ini ditambahkan ke sini. Nah, tinggal kita isi, belum memadai, memadai dan memadai. Ini bisa menu drop down juga sama.
seperti sebelumnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita melihat efektivitas pengendaliannya ini, ditanyakan dasarnya bagaimana cara menilai pengendaliannya, hasil penilaian pengendaliannya ini. Nah, ini salah satu contohnya seperti ini. Oke, mungkin gitu saja video kali ini. Eh, Bila ada saran, kritik, atau pertanyaan bisa langsung di kolom komentar.